innocent of you. Maybe only in our blind belief can we ever find the truth. Beshem Ha'af ya ben Feruah HaKodesh, Ha Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Amin. Shalom semuanya, selamat Natal. Kiranya damai Natal ini menyertai kita semua dan diberikan berkat dan kesehatan. Amin. Kita akan belajar bersama mengenai 7 hari raya Israel dan Shekinah, Allah yang inkarnasi. Apa hubungannya Shekinah dengan Allah yang inkarnasi dan 7 hari raya Israel? Dan tentu saja ini akan sangat menarik sekali. 7 hari raya Israel. Yang pertama adalah Paskah, kemudian roti tidak beragi, hari raya buah sulung, hari raya Pentakosta, ini adalah hari raya hujan awal, dan kemudian hari raya hujan akhirnya, hari raya awal tahun, atau Rosh Hashanah atau Yom Teruah. Kemudian ada hari raya pendamaian, Yom Kippur, kemudian hari raya Tabernakel atau Sukkot. Apa signifikansi dari 7 hari raya ini? Kenapa harus ada 7 hari raya? Kenapa angka 7? Kenapa harus berhari raya? Nah, ini tentu saja ada sebabnya. Kenapa Tuhan menyukai hari raya? Di dalam hari raya ini, seperti yang kita sudah baca tadi, ada 7 hari raya. Di antara 7, itu ada 3 yang wajib. 3 di antaranya orang-orang Israel itu harus naik haji, berhak berhari raya, naik ke Yerusalem. Jadi naik haji untuk berhak atau berhaj. Jadi haji dalam bahasa Arab itu awalnya adalah berasal dari bahasa Ibrani, hak. Kemudian diarabkan menjadi haj. Di Indonesia terkenal dengan kata haji. Naik haji. Kenapa naik? Karena naik ke kota Yerusalem yang berada di Gunung Sion. Jadi naiknya dengan berjalan kaki itu disebut dengan alia relegel. Jadi kalau istilah naik haji, awalnya dari mana? Awalnya justru di Alkitab kita ini, di Torah. Kenapa naik? Karena memang naik. Karena Yerusalem terdapat di Gunung Sion. Misalnya, kalaupun ada orang datang ke Israel, misalnya dia dari Mount Everest, dari pegunungan Himalaya yang tentu saja lebih tinggi daripada Gunung Sion, kan? Tetapi kalau ke Yerusalem itu namanya naik. Jadi naik untuk berhaji, naik untuk berhari raya. Dan ini juga diserap oleh teman muslim, mereka menyebut dengan naik haji. Padahal Mekah itu bukan di atas bukit, tetapi justru ada di lembah. Kenapa kata naik ini dipakai? Karena memang ini sudah dipakai ribuan tahun sebelumnya, berdasarkan Torah, kalau mau ke Yerusalem, ya naik. Naik kemana? Naik ke Gunung Sion. Di antara 7 hari raya tadi, ada 3 hari raya yang sangat penting yang dimana orang Israel itu harus datang ke Yerusalem. Yang pertama adalah hari raya roti tidak beragi, Paskah. Kemudian hari raya 7 minggu, Pentakosta atau Shavuot. Kemudian hari raya pondok daun, Sukkot. Jadi Anda bisa bayangkan, kewajiban bagi orang Israel itu harus naik haji 3 kali dalam 1 tahun. Nanti kita akan pelajari lebih dalam lagi mengenai 3 hari raya ini. Alkitab adalah satu kisah cinta. Itulah sering ada penggambaran bahwa Allah adalah suami, dan kemudian umat ini adalah mempelai perempuan atau istri. Karena memang Alkitab itu digambarkan sebagai sebuah kisah cinta. Dan setiap hari Paskah, apa yang dibaca? Kitab apa yang dibaca pada hari Paskah? Hari raya yang paling penting bagi orang Israel. Mereka membacakan kitab Kidung Agung. Lah, kenapa kitab Kidung Agung? Karena di kitab Kidung Agung itu bicara mengenai suatu alegoris
Tuhan yang menjadi sang mempelai laki-laki, dan umat yang menjadi mempelai perempuan. Kesetiaan perempuan dituntut seperti kesetiaan gadis sulam, yang dia dengan setia kepada sang kekasih yaitu gembala, dia diperhadapkan dengan cinta yang lain. Siapa? Cinta atau pinangan dari Raja Salomo yang kayanya luar biasa, kuasanya luar biasa, dan mulianya luar biasa. Nah, apakah cintanya dari gadis sulam ini bisa terbeli dengan harta dan tahta ini? Bisa nggak dibeli? Ternyata si gadis sulam ini adalah seorang mempelai perempuan yang sangat teguh kepada cintanya. Dan oleh karena cinta yang sejati ini, sang mempelai laki-laki berkata demikian. Sebab cinta itu kuat seperti maut. Ki asa kamafet alfa. Kegeramannya seperti dunia orang mati. Kasah kisheol. Kin'ah resafeha. Cemburunya seperti nyala api. Rishpe es shall hefetya. Nyala apinya seperti nyala api Tuhan. Oleh seorang penafsir dari kalangan Yahudi, yaitu Rashi, dia mengatakan demikian. Makna dari Kidung Agung 8 ayat 6 ini adalah cintaku kepadamu sama seperti kematianku. Sebab aku telah mati bagimu. Bukankah pada setiap hari Paskah kita mengingat Allah kita, sang mempelai laki-laki, mempersembahkan nyawanya untuk menghapus dosa bagi sang mempelai perempuan. Jadi setiap hari Paskah sesungguhnya orang Kristen yang harus membaca kitab Kidung Agung sebagai alegori cinta sejati. Cinta yang seperti shall hefetya, nyala api Tuhan, yang cemburunya seperti nyala api, yang cintanya itu kuat seperti maut, kegeramannya seperti dunia orang mati, nyala api, seperti nyala api Tuhan. Jelas Alkitab adalah kisah cinta. Nah, kalau kita membaca Yohanes 1 ayat 14, dan kalau Anda membaca ini di dalam bahasa Ibrani, cantik sekali. Kita baca dalam bahasa Indonesianya dulu supaya Anda tahu konteksnya. Firman itu telah menjadi manusia, inkarnasi. Karena memang Yohanes pasal 1 itu bicara mengenai pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan kemudian ada pembahasan yang begitu cantik sampai kepada ayat ke-14 bahwa sang firman itu telah menjadi daging, ensarki atau sak egeneto, fabasar, menjadi daging, inkarnasi, dan dia diam di antara kita, dan dia berkemah di antara kita, dan dia bertabernakel di antara kita. Nah, kata bertabernakel atau berdiam ini kalau kita baca dalam bahasa Ibrani-nya, fayishkon, ada kata syakan di sini, shin kaf nun. Nah, syakan. Nah, kata syakan membentuk kata Ibrani shekinah. Jadi kalau kamu cari shekinah, Allah yang berdiam di dalam kemah itu bisa Anda dapatkan pada kepercayaan kepada Allah yang inkarnasi di dalam Yesus Kristus. Nah, kedatangan Allah yang inkarnasi ini, kalau saya boleh menggambarkan, seolah-olah seperti mempelai laki-laki atau seperti seorang suami yang merebut kembali istrinya yang diambil oleh orang lain. Siapa? Dalam kekuasaan iblis, yaitu kekuasaan dosa. Dia rebut, ini milikku, kamu aku tebus dengan nyawaku sendiri, karena cintanya Allah itu seperti shall hefetya. Baranya seperti nyala api Tuhan yang mematikan itu tadi. Nah, kata Shekinah ini sangat penting sekali. Karena memang dalam ibadah orang Israel, apa sih yang ditunggu? Shekinah. Ketika persembahan itu dipersembahkan kepada Allah, ketika ada api yang dari surga itu menyambar,
korban bakaran itu, itulah Shekinah. Dan ketika masa Eksodus, ada tiang awan dan tiang api, kehadirannya itu disebut Shekinah. Dan Shekinah bagi orang Kristen adalah ketika Allah itu inkarnasi diam di antara kita. Nah, kalau kita biasanya pergi ke pernikahannya orang Muslim, biasanya ustadznya itu akan bilang begini, semoga kedua mempelai menjadi keluarga yang Shekinah. Dan itu kita dengar justru di orang-orang Muslim. Kalau kita membaca Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, Shekinah itu adalah sesuatu yang sangat dinanti-nantikan. Maka Shekinah seharusnya menjadi kosakatanya orang Kristen, bukan kosakatanya orang Muslim. Jadi kalau ada yang menikah kemudian semoga menjadi keluarga yang Shekinah, itu seharusnya keluar dari mulutnya Pak Pendeta setelah memberkati dua mempelai itu. Karena kata Shekinah itu sangat Alkitabiah dan berdasarkan dari Alkitab. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan, bahwa cintanya itu maka dia rela mati. Seperti yang ditulis dalam Matius 26 ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dan ini merupakan kegenapan dari proto-evangelium yang sudah disuarakan oleh Tuhan di Taman Eden, Kejadian 3 ayat 15. Nah, kenapa 7? Dan 7 itu berhubungan dengan Shavuot. Kata Shavuot berasal dari kata Sheva. Apa itu Sheva? 7. Nah, kata Sheva itu juga membentuk kata Shava. Apa artinya kata Shava? Shava artinya bersumpah. Kapan Tuhan pertama kali bersumpah? Shava ada di kitab Kejadian. Jadi kalau Anda mencari apapun asal-usul dari apapun, termasuk genealogi dari sumpah, itu ada di kitab Kejadian. Ya. Jadi ada 7 kesempatan untuk bertobat. Angka 7 itu merupakan angka kelipatan untuk kesempatan bertobat. Di mana awalnya? Kejadian 4 ayat 15 sudah kita pelajari bersama untuk kelas deeper ya mengenai kisah Kain ini. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak, barang siapa membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Anda lihat di sini, 7 kali lipat. Dan kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Jadi di sini merupakan dekrit Allah yang dimana Allah bersumpah Shava. Sekali-kali tidak, walaupun dia sudah membunuh adiknya, Tuhan mengampuninya. Dan Tuhan bersumpah agar Kain jangan dibunuh orang-orang yang menemuinya. Dan satu lagi, 7 adalah angka pengampunan. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 70 kali lipat. Kain itu diampuni 7 kali. 7 lipat. Nah, Lamek diampuni 70 kali lipat. Nah, rupanya apa yang dikatakan kepada Kain dan apa yang dikatakan kepada Lamek ini menjadi satu tatanan oleh Tuhan. Bahwa pengampunan Tuhan itu 70 kali 7 kali yang itu artinya tidak terbatas. Jadi kapan ada genealogi sumpah? Ada di kitab Kejadian tadi, Kejadian pasal 4, di mana angka 7 sebagai sumpah. Sampai sumpah aja ada genealoginya. Jadi angka 7 sungguh-sungguh berurusan dengan sumpah. Dan angka 7 mewakili angka pengampunan. Sekarang ini menjadi satu tatanan baru bagi pengajaran Yesus. Matius 18 ayat 21 sampai 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kalikah? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu,
Bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Di mana dasarnya? Yaitu pengampunan kepada Kain yang 7 kali, kemudian pengampunan kepada Lamek yang 70 kali. Rupanya ini didengar oleh Tuhan, dan Tuhan sebagai Sang Pengampun ingat pada tatanan ini. Maka Allah inkarnasi pun memberikan pengampunan 7 kali 70 kali, yang kalau memang itu dikalikan 490 kali. Tetapi di sini maksudnya pengampunan Allah itu tak terbatas. Kalau manusia itu mau merendahkan dirinya untuk memohon ampun, Allah akan memberikan rahmat-Nya untuk mengampuni umat-Nya. Jadi di sini bukan tatanan mengenai jumlah, tetapi kemauan untuk mengampuni yang tidak ada batasnya. Nah, kalau kita membaca pada kisah perempuan Samaria, ini pun ada tatanan angka 7, yang dimana perempuan itu telah 5 kali menikah. Dan saat ini dia sedang bersama dengan satu orang laki-laki yang bukan suaminya. Ini bisa ditafsirkan pacarnya, ini bisa diartikan mungkin selingkuhannya, tapi juga bisa diartikan bahwa itu adiknya misalnya, atau bapaknya yang sudah tua, bisa. Kemudian si perempuan Samaria ini bertemu dengan Yesus. Coba Anda hitung, dia telah bertemu laki-laki, 6 laki-laki, dan kemudian Yesus adalah laki-laki ketujuh bagi dirinya. Dan Yesus, sang laki-laki ketujuh ini, memberikan pengampunan bagi perempuan itu, dan saat itu pula perempuan ini beriman kepada Yesus sebagai Sang Mesias, dan di situ masuk kepada angka pengampunan. Oke, kita langsung pada pertanyaan. Kenapa sih ada hari raya? Kenapa harus berhari raya? Kenapa Tuhan memberikan suatu perintah untuk berhari raya? Ini ada dasarnya. Dasarnya di mana? Lagi-lagi di kitab Kejadian sebagai kitab genealogi. Titiknya dari mana? Di Kejadian pasal 3 ayat 23 sampai 24. Di mana saat itu Tuhan dengan tangisannya, dia terpaksa harus menceraikan manusia, mengusirnya dari Taman Eden. Lalu Tuhan Allah mengusir Syalah dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau Garash. Manusia itu di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Nah, kata mengusir dalam bahasa Ibrani asli itu maksudnya menceraikan. Tuhan menceraikan. Kenapa harus menceraikan? Karena manusia itu yang berdosa. Supaya dia jangan ada tetap di Taman Eden dan kemudian makan dari buah kehidupan. Kalau dia di dalam keberdosaannya makan dari buah kehidupan, maka dosanya itu akan menjadi kekal dan dia tidak dapat ditebus. Maka Tuhan membiarkan manusia itu menjadi makhluk yang mortal supaya bisa mati, agar kematiannya dapat ditebus oleh kematian dari Allah yang inkarnasi ini. Jadi Tuhan menceraikan, pakai kata syalah. Itu di kitab Kejadian 3 ayat 23. Nah, bagaimana dengan ayat 24? Lagi-lagi Tuhan memakai kata cerai. Ia menghalau, garash. Ini artinya menceraikan juga. Dan Tuhan tidak ingin sebenarnya berpisah dengan manusia yang dicintainya itu, tetapi karena dosanya manusia, maka perceraian itu harus terjadi. Allah dengan tangisannya, ia naham. Dia mencari, di mana kamu Adam? Itu bukannya Allah tidak tahu Adam sedang di mana, tetapi dia sedang menyesali peristiwa itu. Kamu sekarang sudah terpisah dari aku. Maka ada suatu tipologi yang dimana ada tabut perjanjian. Ini aneh. Di dalam Kitab Keluaran, Tuhan memberikan perintah kepada Musa. Jangan ada padamu patung yang menyerupai apapun
Tetapi dalam pembangunan tabernakel, Tuhan menyuruh Musa itu untuk membuat satu tabut perjanjian yang dimana di situ dia harus membuat patung. Patung apa? Patung malaikat kerubim yang sayapnya itu terbuka. Ini kira-kira melambangkan apa? Ini adalah melambangkan ketika manusia itu diusir dari Taman Eden, yang dimana malaikat-malaikat kerubim itu menghalau malaikat dengan mengepakkan sayapnya supaya manusia itu jangan masuk lagi ke Taman Eden. Jadi inilah kenapa sayapnya harus terbuka pada tabut perjanjian. Jadi ini maksudnya apa? Maksudnya adalah sedekat-dekatnya Musa dengan Allah, bahkan dia bisa berbicara dengan teofani Allah itu seperti kepada temannya. Jarak antara Musa dan Tuhan itu masih dibatasi dengan malaikat kerubim yang sayapnya terbuka itu. Jadi masih ada barrier. Maka ketika Musa itu bertanya kepada Allah, Tuhan, aku ingin melihat wajahmu. Lalu Tuhan berkata apa? Kamu nggak akan bisa melihat wajahku, karena setiap orang yang melihat wajahku, dia akan mati. Tetapi Tuhan karena cintanya kepada Musa ini, boleh deh kamu melihat aku, tetapi kamu hanya dapat melihat punggungku saja. Kenapa? Karena di dalam keadaan berdosanya Musa ini, ia tidak dapat melihat wajah Allah. Sedekat-dekatnya dia bisa berbicara seperti kepada temannya, tapi tetap ia dibatasi dengan malaikat kerubim, dan itu menunjukkan ada barrier yang jelas. Aku dan kamu tidak dapat bersatu. Tetapi Tuhan nggak mau berhenti di sini. Tuhan tetap ingin meraih manusia yang merupakan mempelai perempuannya itu untuk dia klaim kembali. Kamu istriku, kamu milikku. Aku harus menebus kamu. Nah, itulah sebabnya ada satu pernyataan Allah. Aku membenci perceraian. Kenapa Tuhan membenci perceraian? Karena perceraian itu mengingatkan Allah pada suatu peristiwa yang dia harus mengusir manusia yang dikasihinya itu. Ada di mana? Maleakhi 2 ayat 16. Kenapa nggak gampang aja sih? Pada hari engkau bercerai, pastilah engkau matikan, gampang. Tetapi kenapa Tuhan hanya berkata, aku membenci perceraian. Seperti Tuhan baper, dan bapernya ini nggak hilang. Karena setiap kali ia mendengar kata cerai, dia mengingat apa yang terjadi di Taman Eden. Maka kalau Anda punya pasangan, sebaik-baiknya jangan bercerai karena itu memilukan hati Tuhan. Pada saat Allah inkarnasi itu datang, ternyata 6 abad sebelumnya ada kekuatan dari Babel datang ke kerajaan Yehuda, memporak-porandakan bait Allah dan kemudian menjara semua isi dari bait Allah itu. Dan termasuk tabut yang ada di bait Allah itu hilang. Nah, kemudian orang yang dari kerajaan Yehuda ini dibuang ke Babel. Nah, sampai mereka kembali dari Babel ke Tanah Suci, tabut perjanjian ini tidak pernah ditemukan lagi. Dan itu merupakan kehendak Allah. Karena pada 6 abad kemudian, yaitu awal Masehi, ada Allah yang inkarnasi. Dan itu disebut di dalam Yohanes 1 ayat 14 tadi. Firman itu telah menjadi manusia dan dia berdiam di antara kita. Dan dia bersyekinah di antara kita. Nah, itu seperti Rasul Yohanes sedang bilang begini, kamu kan lagi nunggu syekinah kan? Syekinah sekarang sudah ada, yaitu Allah yang inkarnasi, yang di mana Allah yang inkarnasi ini, Anda lihat di sini, bisa digendong sama ibunya Maria, bisa digendong oleh bapaknya Yusuf, bisa digendong oleh seorang yang bernama Simeon dan Hana di sini. Yang artinya nggak ada lagi barrier malaikat kerubim tadi.
Maka hilangnya tabut perjanjian tadi memang kehendak Allah. Karena saat ini Allah inkarnasi bisa langsung bertemu muka dengan umat yang dikasihinya itu. Hal ini hanya bisa terjadi karena Allah yang menjadi daging. Jadi hilangnya tabut perjanjian sejak pertempuran atau penjarahan yang dilakukan oleh Raja Nebukadnezar itu memang kehendak Allah. Karena nanti ada Allah yang inkarnasi, langsung tidak ada barrier lagi, bisa digendong atau ditemui manusia secara langsung. Dan disitulah titik dari penebusan manusia yang nanti dia harus mati dan membawa sang mempelai perempuannya ini untuk menuju ke langit baru dan bumi yang baru. Darahnya itulah yang menebus. Nah, maka setiap kali Anda mengikuti suatu perjamuan suci yang di dalam bahasa Ibrani itu disebut dengan defekut, kemelekatan atau Holy Communion ini adalah mengingatkan bahwa ada Allah yang inkarnasi mempersembahkan darahnya untuk menebus mempelai perempuannya untuk dibawa bersama-sama nanti di rumahnya. Nah, dan ini merupakan jaminan bagi semua yang percaya kepadanya. Inilah yang dimaksudkan oleh Tuhan. Pemulihan hubungan kembali sejak perceraian di Taman Eden. Allah inkarnasi menemui umat yang dikasihinya itu. Maka sebelum ia berinkarnasi, Tuhan itu sering datang dan menemui umatnya di setiap hari raya ini. Ketika ada hari raya, ketika umat itu bersukacita, Allah sedang bersukacita menikmati hubungan dengan umat yang dikasihinya. Dirupakan di dalam 7 hari raya itu. Maka 7 hari raya itu adalah suatu tipologi untuk memulihkan hubungannya dekat kembali dengan umat yang dikasihinya. Nah, ini ada suatu hal yang sangat menarik sekali mengenai hari Paskah. Salah satu dari 7 hari raya ini, dan hari Paskah adalah hari raya yang terbesar. Dan ini kalau Anda mengikuti mailing list dari Dr. Ellis Book Club, ini ada mailing list yang dia kirimkan pada tanggal 24 Desember, dan dia menghubungkan apa yang terjadi pada Allah yang inkarnasi hubungannya dengan hari raya Paskah. Nah, karena tulisannya ini kecil-kecil kalau saya screenshot begini, dan kita juga sudah menikmati ajaran dari Profesor Eli pada Bali Bless International Conference 6 Desember yang lalu, dan ini ada juga kajian yang menarik sekali berhubungan dengan Hari Raya Paskah dan inkarnasi Allah ke bumi. Yang saya kasih kotak merah ini saya besarkan seperti ini. Bahwa surprisingly, ada di sini, surprisingly, early church follow a very Jewish idea. Bahwa bapak-bapak gereja, yaitu dia merujuk kepada siapa? Tertullianus. Tertullianus itu merujuk kepada 1 hari, yaitu di mana Allah itu inkarnasi dalam bentuk bakal anak masuk ke dalam perutnya Maria. Jadi inkarnasi itu sejak Immaculate Conception. Sejak Annunciation, kabar baik Kristus kepada Maria, yang dimana oleh Bapak Gereja itu dirujuk hari itu tanggalnya tanggal berapa? Tanggal 25 Maret yang berhubungan dengan 14 Nisan. Apa itu 14 Nisan? 14 Nisan adalah Erev Pesak. Dan Erev Pesak ini juga merupakan hari kematiannya. Dan ini juga merupakan hari di mana ia inkarnasi menjadi daging masuk ke dalam perutnya Maria. Dan kalau itu tanggalnya 25 Maret, maka 9 bulan kemudian masuk ke mana? Tanggal apa? Tanggal 25 Desember. Maka kalau kita merayakan hari kelahirannya sebagai 25 Desember, ini memang ada hubungannya.
Seperti yang dilihat oleh Bapak Gereja Tertullianus, 25 Maret, 9 bulan kemudian masuk kepada Desember 25 dan kita rayakan sebagai Hari Raya Natal. Jadi Hari Raya Natal bagi Anda yang sudah menjadi mahasiswa di sini untuk kelas Diper, Anda selama 2 bulan sudah mengikuti bahasan-bahasan mengenai Allah yang inkarnasi dalam hubungannya dengan Natal yang kita peringati pada minggu-minggu ini. Nah, jadi 14 Nisan adalah hari konsepsinya, termasuk juga hari kematiannya. Jadi semuanya ada hubungannya. Bahwa inkarnasi adalah sejak 14 Nisan. Kalau Yesus, kehidupan Yesus harus dikaitkan dengan 7 hari raya, dan justru Allah memilih hari raya Paskah pada hari konsepsinya. Allah yang menjadi daging. Nah, jadi apa yang kita peringati tanggal 25 Desember, walaupun ada banyak orang Kristen yang belum mengerti tapi sok tahu, banyak orang Kristen yang nggak belajar sejarah dan kemudian mempagan-pagankan 25 Desember, itu sebenarnya sangat salah. Mereka tidak mempelajari sejarah gereja dan bagaimana menghitung titik di mana Allah inkarnasi 14 Nisan yang equal dengan 25 Maret, lahirnya 25 Desember. Jadi, Hari Raya Paskah berhubungan dengan Annunciation, Immaculate Conception, Allah yang inkarnasi. Lahirnya kapan? 9 bulan kemudian. Nah, jadi Anda kalau merayakan 25 Desember sebagai Natal, itu sangat betul dan tidak salah, walaupun banyak orang tidak tahu, tapi sok tahu mengatakan bahwa Natal itu pagan. Justru mereka yang kurang informasi. Paskah Yahudi adalah tipologi Paskah Kristiani. Dan kenapa Tuhan memilih hari inkarnasinya itu yang berhubungan dengan Paskah? Karena Paskah itu selalu berhubungan dengan kematian sekaligus pembebasan. Pada Perjanjian Lama, Paskah itu terjadi setelah tulah ke-10. Apa itu tulah ke-10? Tulah ke-10 adalah Makat Bechorot. Apa itu Makat Bechorot? Makat Bechorot adalah kematian anak sulung yang terjadi di Mesir. Terjadinya pada setiap rumah yang tidak membunuh domba Paskah dan kemudian dilaburkan pada tiang-tiang pintu mereka sebagai penebusannya. Nah, bagi orang-orang yang membunuh domba Paskah dan kemudian melaburkan darahnya itu pada tiang-tiang pintu orang Israel, maka anak mereka, anak sulung yang di dalamnya itu nggak ada yang mati. Sedangkan orang Mesir, itu anak sulungnya mati semua, termasuk para ternak. Itu semua kena kematian anak sulung. Jadi, setelah kematian anak sulung ini, itulah kematian anak sulung ini, kemudian Israel dibebaskan dari perbudakan dari Mesir. Nah, maka kematian ada hubungannya dengan pembebasan. Tuhan Yesus memilih hari Paskah yang merupakan tanggal kematiannya sekaligus tanggal pembebasan. Pembebasan dari apa? Upah dosa adalah mati yang dibayar dengan kematiannya sendiri. Makat Bechorot, kematian, berhubungan dengan pembebasan orang Israel yang ditebus oleh anak domba Paskah. Yesus sebagai anak domba Paskah itu. Nah, jadi kita dapat memahami di sini. Alkitab sungguh kisah cinta. Kenapa Allah sampai mau datang ke bumi? Karena manusia yang berdosa, Tuhan tidak menginginkan manusia itu mati selamanya. Mati secara kekal. Tuhan mau menebusnya. Ini mempelai perempuanku. Maka aku akan mati bagimu. Sebab cinta itu kuat seperti maut. Kegeramannya seperti dunia orang mati. Anda pernah jatuh cinta? Sampai geram. Gitu. Pernah nggak? Saking cintanya itu sampai geram. Kenapa geram? Kadang-kadang Anda dibikin geram gara-gara cinta. Kenapa geram? Karena Anda cemburu. Kenapa Anda cemburu? Karena Anda sangat cinta. Sebab cinta itu nyalanya
Shal Hefetya. Nyalanya seperti nyala api Tuhan. Dan ini diungkapkan oleh Rashi, cintaku kepadamu sama seperti kematianku. Sebab itu aku telah mati bagimu. Oh, luar biasa sekali. Dan ini diungkapkan dalam kitab Kidung Agung. Jadi 7 hari raya tadi dibagi menjadi 2. Yang pertama, di musim semi ada 4 hari raya yang diawali dengan hari raya Paskah, kemudian hari raya buah sulung, dan kemudian ada Hak Shavuot, dan kemudian di musim gugur nanti ada Rosh Hashanah, kemudian Yom Kippur, kemudian Sukkot. Nah, dan 3 hari raya yang penting ini namanya Shalosh Regalim. Perjalanan naik ke Yerusalem dengan berjalanan kaki. Yang pertama adalah hari raya Paskah. Nah, mereka harus naik haji 3 kali dalam 1 tahun. Nah, Shalosh Regalim ini penting sekali pada perjanjian lama, yang dimana pada setiap hari raya itu mereka membacakan dari 3 yang ada di dalam Hamesh Megilot. Yang pertama adalah Megilat Shir Hashirim, Kitab Kidung Agung dibacakan pada hari raya Paskah. Nah, ini menarik kan? Kemudian Megilat Rut, Gulungan Rut itu dibacakan pada hari raya Pentakosta. Dan kemudian ada Megilat Kohelet, Kitab Pengkhotbah dibacakan pada hari raya Sukkot. Nah, Shalosh Regalim ini sekaligus merupakan perayaan cinta 3 musim. Jadi mereka naik haji ke Yerusalem sekaligus merayakan cinta antara Tuhan dan manusia, yang Tuhan menempatkan dirinya sebagai suami dan umat sebagai istri yang dikasihinya. Kenapa 3 kali? Karena angka 3 merupakan angka kekudusan. Manusia dikhususkan untuk Tuhan. Manusia dikuduskan untuk Tuhan saja, untuk menjadi mempelainya. Misalnya dalam apa yang tertulis dalam kitab Yesaya ini. Mereka berseru kepada kepada yang lain. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kados, 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 Adonai Sebaot. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Ada kata kudus 3 kali sebab Tuhan itu extremely kudus. Kalau kudus sekali biasa. Kalau kudus 2 kali, very. Kalau nyebut kudus 3 kali, kudusnya Tuhan itu extremely kudus. Enggak ada yang kudus selain Tuhan saja. Dia extremely kudus. Pada hari raya Paskah adalah merupakan perayaan cinta musim semi. Pada hari raya Paskah membaca kitab Kidung Agung. Kok Kidung Agung sih? Padahal kitab Kidung Agung itu sering dilihat orang sebagai kitab porno. Apa itu kok cinta-cintaan dan menyebut lekuk-lekuk tubuh perempuan. Nah, ini biasanya bagi orang yang tidak memahami kitab Kidung Agung. Kapan-kapan untuk di BBCU ini kita dapat membuka kelas khusus untuk mempelajari kitab Kidung Agung, yaitu Shir Hashirim, yang justru dibacakan pada hari raya yang paling penting, hari raya yang paling kudus, yaitu Paskah. Dan pada hari Paskah, Yesus menyerahkan dirinya sebagai seorang yang menebus bagi kebebasan umat yang dikasihinya itu, yaitu mempelai perempuannya. Sebelum dia menyerahkan dirinya, dia malam sebelumnya membuat suatu perjamuan yang sejenis Paskah. Dan itu dia mengatakan kepada murid-muridnya ini, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu. Jadi setiap kali Tuhan melihat umatnya berhari raya, di situ Tuhan sedang membayangkan, wow, ada suatu persekutuan yang manis. Dan dia mewujudkan itu dengan kematiannya pada 14 Nisan, yang hari itu adalah hari Paskah. Nah, Kidung Agung, Shir Hashirim yang ditulis oleh Salomo ini dibacakan pada setiap hari Paskah. Ini adalah suatu ungkapan yang diucapkan oleh gadis sulam. Ani ledodi, vedodi li. Aku milik kekasihku
dan kekasihku milikku. Ungkapan ini ketika dia digoda oleh Raja Salomo untuk menjadi istrinya yang kesekian. Aku cinta sama kamu, Sulam. Kamu aku jadikan permaisuriku. Tapi si gadis Sulam ini karena dia sudah memiliki kekasih, yaitu sang gembala, dia mengatakan, Ani ledodi, fedodili, aku milik kekasihku, dan kekasihku milikku. Kamu dengan keberadaanmu sebagai raja, Raja Salomo, itu nggak bikin aku ngiler. Aku tetap milik kekasihku. Dengan kekuasaanmu sebagai raja dan kaya dan berkuasa dan mulia, itu tidak membuat aku tergiur karena aku milik kekasihku dan kekasihku milikku. Nah, sikap seperti gadis Sulam yang tidak tergoda oleh bujukan rayuan dari Raja Salomo ini, inilah yang diharapkan bagi umat yang dikasihinya itu supaya jangan tergoda. Misalnya gara-gara tergoda jabatan, karena di situ dikuasai oleh agama tertentu, maka dia jadi mu'alaf deh. Banyak kan orang begitu, mu'alaf gara-gara jabatan, mu'alaf gara-gara kawin sama anak kiai misalnya. Jadi itu merupakan orang yang menjual warisannya ini dengan apa? Sepiring kacang merah. Tetapi apa yang dikatakan oleh si Sulam ini? Aku milik kekasihku dan kekasihku milikku. Ani ledodi fedodi li. Yang diungkapkan dalam Hosea 2 ayat 18 itu juga lagi-lagi merupakan suatu tipologi yang dimana Allah menjadikan umatnya ini sebagai istrinya. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Ve'erastikli leolam, ve'erastikli betsedek, ube mishpat, uve hesed, uve rahamin. Aku menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya. Diungkapkan dalam Hosea 2 ayat 18. Dan Hosea 2 ayat 19 diulangi lagi, ve'erastikli be'emunah ve'yadaat et Adonai. Jadi Tuhan betul-betul menjadikan umatnya yang dikasihinya ini seolah-olah sebagai istrinya. Dan juga yang ditulis dalam Yesaya 54 ayat 5. Sebab yang menjadi suamimu, yang menjadi Baal bagimu, siapa? Dia yang menjadikan engkau, Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah Yang Maha Kudus Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Dan masuknya kitab Kidung Agung ke dalam tanah Ibrani ini bukan tanpa perdebatan, tetapi dalam konsili di Jamnia ini Rabi Akiva mengatakan demikian. Has veshalom lo kenekhlak adami Israel al shir hashilim shelo tetame. Tak seorang pun di Israel membantah bahwa Kidung Agung tidak menajiskan tangan. She'en kol haolam kedai hayom, shenitan bo shir hashirim le Israel. Karena seluruh dunia tidak layak sebagaimana hari di mana kitab Kidung Agung diberikan kepada Israel. Shekol hat ketufim kodesh, veshir hashirim kodesh kadeshim. Sebagaimana seluruh bagian dari ketufim itu kudus, tetapi kitab Kidung Agung adalah yang paling kudus menurut Rabi Akiva. Kitab Kidung Agung adalah kitab yang paling kudus di antara kumpulan dari ketufim itu. Jadi kalau orang mengatakan atau tertawa, ini kok cerita cinta-cintaan sih, berarti dia belum mengetahui kudusnya dari kitab Kidung Agung ini yang merupakan suatu gambaran cintanya Allah kepada umatnya itu yang digambarkan dengan kisah sejati gadis Sulam dan gembala yang saling mengasihi. Dan itu ditulis dalam Mishnah Yadayim 3. Nah, menurut apa yang ditulis dalam Keluaran 31 ayat 18, ketika Musa menerima kedua loh hukum ini adalah suatu mas kawin yang dimana Allah menikahi umatnya itu. Mas kawinnya apa?
mas kawinnya adalah Torah itu. Di dalam perjanjian baru, ketika sang mempelai laki-laki itu hendak naik ke surga, dia tidak meninggalkan umatnya ini sendirian. Dia memberikan mas kawinnya, yaitu apa? Roh kebenaran yang menyertai setiap umatnya itu untuk melindungi dan menjadi penolong bagi umat yang dikasihinya ini. Jadi siapakah yang menjadi penolong bagi kita? Yaitu roh kebenaran yang diutus oleh sang mempelai perempuan, yang diutus oleh sang mempelai laki-laki ini untuk menyertai mempelai perempuannya sampai nanti ia datang kembali kedua kali. Jadi inilah keteguhan janji cinta yang membara. Shall have faith, ya. Nyala api Tuhan seperti kematian dan ia rela mati bagi umatnya itu. Kidung Agung 8 ayat 6, itulah kenapa Kitab Kidung Agung dibacakan justru pada hari raya terpenting, yaitu Hari Raya Paskah, dan Tuhan memilih Hari Raya Paskah ini sebagai hari di mana ia inkarnasi, masuk ke dalam kandungan Maria. Dan sekarang, setelah musim semi, ada perayaan cinta musim panas. Setiap rumah tangga itu selalu memiliki waktu-waktu paceklik musim panas. Dan ketika musim panas itu, ketika rumah tangga Anda menghadapi masa paceklik, bacanya baca kitab apa? Kitab Rut yang merupakan perayaan cinta. Musim panas membacakan kitab Rut. Kitab Rut ini adalah suatu gambaran tentang unconditional love. Seperti cintanya Rut kepada mertuanya di dalam kemiskinannya itu, dia tetap setia kepada mertuanya yang janda tua ini. Cintanya yang unconditional itu kemudian dipandang oleh seorang yang bernama Boaz. Hesed, loving kindness. Loving kindness yang diberikan Ruth kepada mertuanya ini menjadikan seorang yang kaya luar biasa berkuasa seperti Boaz menaruh belas kasih, loving kindness kepada seorang Ruth, dan Boaz ini kemudian menjadi penebus bagi Ruth, dan kemudian Boaz menikahi Ruth ini. Dan Ruth perempuan Moab atau bangsa Moab ini menurut kitab Taurat itu nggak boleh masuk ke dalam jemaat Tuhan. Tetapi dia bisa masuk ke dalam jemaat Tuhan. Kenapa? Karena ada Boaz yang menebus Ruth ini untuk dapat masuk ke dalam jemaat Tuhan. Dan Ruth ini kemudian memperanakkan Obed. Obed ini memperanakkan Isai. Isai ini memperanakkan Daud. Jadi keberadaan Ruth, orang Moab, orang asing, justru dia menjadi nenek buyut dari Raja Israel. Siapa dia? Daud. Dan Daud menurunkan garis mesianik yang dimana nanti Yesus itu hadir. Jadi ketidakmungkinan orang Moab untuk masuk ke dalam jemaat Tuhan itu bisa dimungkinkan. Kenapa mungkin? Karena ada seorang Boaz yang menebusnya. Seperti yang ditulis dalam Ulangan 23 ayat 3, seorang Amon atau seorang Moab, Ruth kan orang Moab, janganlah masuk ke dalam jemaat Tuhan. Nggak boleh. Tapi kok dia bisa? Bisa, karena ada yang menebus. Dan ini dipandang oleh Rabi Saul, Ruth ini, sebagai golongan proselit Yahudi yang dicangkokkan. Dia bukan orang Yahudi, tapi dia Yahudi yang dicangkokkan. Kita juga bukan golongan Amsegula, kita orang Indonesia. Kita bukan golongan umat yang dipilih oleh Tuhan. Tetapi kita bisa terhitung menjadi umat Allah. Kenapa? Karena kita dicangkokkan ke dalam pokok anggur yang benar itu oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus. Jadi itulah, ada bangsa-bangsa lain bisa terhitung menjadi umat Allah. Kenapa? Karena ada penempelan di sini. Dicangkokkan. Nah, itulah yang ditulis oleh Rabi Saul dalam Roma 11 ayat 17. Karena itu apabila
Beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar. Nah, kita ini tunas liar. Kenapa kita tunas liar? Karena kita bukan orang Israel. Tapi kita non-Yahudi yang dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh berkat. Kenapa kita bisa dicangkokkan? Karena ada Allah yang menebus. Menebus baik itu orang Israel maupun orang non-Israel. Kita bukan orang Yahudi, Anda dan saya bukan orang Yahudi. Tetapi karena penebusan ini, kita dapat menjadi hitungan umat Allah, yang dimana Allah itu menjadi Hagoel Hadam, sang penebus dengan darah. Jadi kenapa Rut yang orang Moab ini bisa menjadi bagian dari umat Israel? Karena ada sang penebus. Siapa penebusnya? Boas. Dan gambaran Rut dan Boas ini adalah gambaran bagi kita ini. Kita yang tidak terhitung sebagai bangsa pilihan, bisa menjadi bangsa pilihan. Karena apa? Karena ada yang menebus. Jadi ini merupakan satu tipologi. Jadi fakta penting dari kisah Rut ini, Rut orang Moab, janda yang pergi ke Bethlehem dengan ibu mertuanya karena dia mengasihi ibu mertuanya ini. Kemudian dia memungut jelai dan jelai itu dijadikan makanan untuk 2 orang janda yang miskin ini, dan kebaikan hati Rut itu dipandang oleh Boas. Boas jatuh kasihan dan sekaligus jatuh cinta. Maka Boas mau bersedia untuk menjadi sang penebus bagi Rut ini supaya Rut menjadi bagian dari umat Allah. Di dalam kitab Matius pasal 1, secara sengaja Matius menyebutkan 4 perempuan asing yang seharusnya tidak masuk ke dalam jemaat Tuhan. Tetapi ini ditulisnya. Silsilah itu lazimnya hanya menulis nama laki-laki. Tetapi di sini Matius secara sengaja menyebutkan 4 perempuan asing. Yang pertama siapa? Yang pertama adalah Tamar. Tamar adalah perempuan Kanaan. Dia menjadi ibu leluhur bagi sang Mesias. Kemudian ada Rahab. Apalagi Rahab ini seorang perempuan sundal. Dia juga orang Kanaan, non-Israel. Tetapi dia bisa menjadi bagian dari Israel. Rut orang Moab, orang non-Israel. Dia mendapat penebusan dari Obed. Bahkan dia menjadi ibu leluhur bagi sang Mesias. Ada juga Batsheba, yang karena pernikahannya dengan Uria orang Het itu, maka dia terhitung sebagai perempuan asing. Kenapa ada 4 perempuan asing sengaja ditulis oleh Matius di sini, dan semuanya ini punya background yang tidak baik? Kenapa? Karena itulah Tuhan datang ke bumi. Orang-orang yang bermasalah, orang-orang yang memiliki pengalaman-pengalaman yang tidak baik, background yang tidak baik, bahkan ada yang menjadi perempuan sundal, dan ini justru menjadi ibu leluhur bagi sang Mesias. Kenapa? Kok dia bilang, wah ini bobot bibit bebeknya ini nggak cocok ini. Kok bisa sih Rahab ada di garis keturunan aku? Nggak jadi. Tuhan nggak begitu. Dia tetap datang dengan segala catatan-catatan buruk ini, dia tetap datang karena memang itulah Tuhan datang untuk orang berdosa. Tuhan bukan datang untuk orang suci, tetapi Tuhan datang untuk orang berdosa dan dia mau menebusnya. Termasuk perempuan-perempuan asing yang memiliki histori-histori yang tidak baik seperti Tamar, Rahab, Rut, dan Batsheba. Nah, itu tadi perayaan untuk musim panas. Bagaimana dengan perayaan musim gugur? Nah, kan tadi ada Shalosh Regalim, 3 kali naik ke Yerusalem. Sekarang bagaimana dengan musim gugur? Pada musim gugur, Hari Raya Sukkot, umat Israel itu memiliki tradisi untuk membaca kitab pengkhotbah. Nah, ini menarik. Jadi, merujuk kepada musim gugurnya manusia. Kalau yang tadi itu pada musim semi itu seperti orang pacaran atau newet
Orang yang baru menikah, jadi masih manis semua seperti yang ditulis di dalam kitab Kidung Agung. Cinta manis, cinta yang sangat manis. Kemudian masuk ke dalam musim panas, musim paceklik. Di mana musim paceklik ini diperlukan unconditional love. Anda, orang-orang yang berumah tangga, pasti pernah mengalami paceklik. Nggak ada itu manis selamanya, itu nggak mungkin. Pasti ada musim-musim paceklik. Dan ketika rumah tangga Anda mengalami musim paceklik, itu diperlukan unconditional love. Dan bagaimana dengan musim gugur? Ketika Anda sudah mulai tua, anak-anak sudah menikah, dan Anda tinggal di rumah dengan istri yang Anda peristri sejak mudanya. Nah, disitulah Anda mendapatkan satu cinta yang sejati. Oh, ternyata temanku ini tinggal kamu. Anak-anak sudah pada pergi semua. Nah, saat itu Anda akan dapat mensyukuri pendamping Anda masing-masing. Ketika Anda masih muda, sering berantem. Ketika tinggal di rumah sendirian, anak-anak sudah besar, mereka sudah menikah, mereka memiliki urusannya sendiri, tinggal bapak dan ibu yang tua ini tinggal di rumah. Apa yang dibacakan? Nah, yang dibacakan adalah kitab pengkhotbah, yang dimana kalau Anda membaca pengkhotbah itu apa? Awalnya kitab pengkhotbah pasal 1, sia-sia, sia-sia, sia-sia. Dan itu yang dialami oleh Raja Salomo. Nah, pada hari raya Sukot ini ada perayaan selama 8 hari, dan ini terjadi pada hari ke-15 bulan yang ke-7. Jadi bulan ke-7 itu bulan Tisri, ada 3 hari raya. Yang pertama adalah Rosh Hashanah atau Yom Teruah, kemudian Yom Kippur, kemudian Sukot. Nah, dalam Sukot ini yang dibacakan itu justru kitab pengkhotbah. Siapa yang menulis pengkhotbah? Adalah Salomo. Kalau Anda membaca dalam kitab sejarahnya Raja-Raja Israel, 1 Raja 11 ayat 1-4, ini bercerita tentang Salomo yang memiliki 1000 istri. Kita baca ayat 3. Ia, maksudnya Salomo, mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 kundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Jadi kalau Anda total di situ, 700 tambah 300 berapa? 1000. Salomo memiliki 1000 istri. Lah, orang yang memiliki 1000 istri ini kok justru tulisannya dibaca pada hari raya Paskah. Kemudian pada hari raya Sukot. Bagaimana mungkin 2 hari raya yang penting ini ditulis oleh seorang poligami? Nah, ini menariknya Alkitab. Seorang poligami seperti Salomo justru di masa tuanya itu menganjurkan pernikahan monogami. Nah, Tuhan itu suka berkomedi. Kenapa dia suka berkomedi? Kok yang bicara mengenai monogami itu kok bukan Ishak sih? Ishak itu satu-satunya leluhur Israel yang monogami. Tapi justru Ishak tidak bicara apa-apa mengenai monogami. Siapa yang bicara mengenai monogami di dalam Alkitab? Justru Salomo, seorang poligami yang memiliki 1000 istri. Kata 1000 dalam mindset orang Ibrani itu artinya tak terhingga. Dengan kuasanya Salomo, itu dia bisa memiliki istri yang tak terhingga. Kalau Kaisar Cungguo di Forbidden City sana, rumahnya ada 5000. Dan 5000 itu dihuni oleh masing-masing istrinya. Jadi istrinya ada 5000. Apakah Kaisar Cungguo ini istrinya lebih banyak dari Salomo? Bukan berarti begitu. Angka 1000 dalam bahasa Ibrani itu adalah angka yang tidak terhingga. Angka yang tak terhitung. Jadi bisa saja Salomo ini memiliki istri yang lebih daripada Kaisar Cungguo yang punya rumah 5000 dan dihuni oleh selirnya masing-masing. Nah, raja yang poligami ini pada masa tuanya, di masa tuanya itu menulis satu kitab yang namanya Kitab
pengkhotbah, termasuk kitab Kidung Agung tadi, adalah menceritakan pengalaman masa mudanya Raja Salomo dan kemudian disunting ulang pada masa tuanya. Dan kemudian dia menulis kitab pengkhotbah. Dan di dalam pengkhotbahnya pada masa tuanya ini, dia menganjurkan bahwa seharusnya manusia itu melakukan pernikahan monogami. Dan kalau Anda membaca dalam 1 Raja 11 ayat 1-4 tadi, seolah-olah Salomo ini nggak bertobat, tapi sebenarnya kitab Kidung Agung dan kitab pengkhotbah ini dan kitab Amsal itu bicara mengenai pertobatan Salomo pada masa tuanya. Dan itulah pemeliharaan Tuhan kepada Salomo, bahwa Tuhan akan selalu menjadi bapa bagi Salomo walaupun dia pernah menjauhkan dirinya pada Tuhan karena perempuan-perempuan itu, perempuan-perempuan yang dikawininya itu. Dan pada masa tuanya ini menjadi satu bukti bahwa sesungguhnya Raja Salomo itu bertobat. Nah, pertobatannya itu dia memberikan nasihat kepada orang-orang yang akan membaca kitabnya ini. Seorang poligami menganjurkan pernikahan monogami. Di mana itu? Di pengkhotbah 9 ayat 9. Ini hanya dapat dipahami kalau Anda membaca ayatnya ini dalam bahasa Ibrani secara pesyat. Saya bacakan bahasa Indonesianya dulu. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi. Seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari, karena itulah bagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang kau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Nah, kata istri di sini, Isya, ini ditulis dalam bentuk singular. Nikmatilah masa tuamu bersama satu istri yang kau kasihi selama hidupmu. Jadi bukan istri-istri, karena istrinya ini ditulis dalam bentuk singular. Nah, orang Yahudi memandang ini adalah suatu anjuran untuk melakukan pernikahan monogami. Dalam Yahudi rabbinik itu tidak ada pelarangan melakukan poligami, tetapi mereka dianjurkan untuk melakukan pernikahan monogami. Dengan membaca ayat di mana? Membaca dalam pengkhotbah 9 ayat 9, di mana kata istri di sini ditulis dalam bentuk singular. Satu lagi kita akan membaca ayat yang lain yang juga ditulis oleh Salomo. Amsal 5 ayat 18. Lagi-lagi ditulis oleh Salomo, seorang poligami mengajurkan pernikahan yang monogami. Di mana itu? Kita baca ayatnya. Diberkatilah sekiranya sendangmu, bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Ya, jangan salah membaca ayat ini. Bukan istri mudamu, tetapi istri masa mudamu. Me'eshet ne'ureha. Nah, eshet di sini ini bentuknya juga singular. Istri masa muda, bukan istri muda. Nah, ini juga merupakan tatanan monogami. Siapa yang ngasih anjuran ini? Seorang poligami. Karena dia menganggap begini, sia-sia, sia-sia, sia-sia. Punya istri 1000, ternyata dia tidak mendapatkan cinta sejati seperti gadis sulam mencintai gembala yang dikasihinya itu. Maka percuma mendapatkan 1000 istri, tetapi kalau tidak mendapatkan cinta yang sejati di dalam masa tuanya. Dalam pengkhotbah 9 ayat 9 dan Amsal 5 ayat 18. Seorang poligami, Salomo, memberikan tatanan pernikahan monogami, dan ini nanti diikuti dalam perjanjian baru. Bahwa sebaiknya umat Tuhan memiliki satu istri. Dan inilah kenapa Tuhan suka untuk berhari raya. Dan hari raya itu ada 7. 7 adalah angka lambang bagi pengampunan. Saya bacakan lagi ayat utama kita hari ini.
Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam dan bersyekinah di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Haleluya. Kita telah mengikuti pelajaran hari ini, kuliah umum, dan bulan depan kita akan memulai kelas kita di triwulan yang terbaru. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Engkau telah memimpin kami di dalam mempelajari firman-Mu, dan ada banyak Tuhan hal-hal yang baik yang telah kami pelajari di sini, bahwa Engkau menempatkan kami sebagai mempelai-Mu, dan Engkau adalah sang mempelai laki-laki yang menebus kami seperti Boas menebus Rut, dan Engkau akan membawa kami untuk ke dalam kehidupan yang kekal, bersama-sama hidup di dalam kekekalan di rumah Bapa nanti. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, Beshem Ha'af Ya Ben Feruah HaKodesh, Ha Elohim Echad, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Shalom. Do you remember me? I sat upon your knee. I wrote to you with childhood fancies. When I'm all grown